Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardi Suryo Wibowo, NIM 0451240054, mahasiswa dari Universitas Terbuka UPBJJ Yogyakarta, jurusan Sistem Informasi. Dibuat video ini ialah guna pemenuhan tugas 3 dari mata kuliah Struktur Data. Baik, di sini disajikan sebuah soal. Hal pertama ialah buatlah sebuah program searching algoritma sequential search dengan menggunakan bahasa Java. Adapun data yang dimasukkan yaitu data dari A1 sampai A5. Silakan tentukan sendiri mulai dari A1 sampai A5. Lakukan pencarian angka N dengan menentukannya sendiri pada data tersebut. Berikan penjelasan tahap demi tahap proses searching tersebut. Gambarkan dengan rinci prosesnya. Soal kedua ini adalah buatlah sebuah program searching algoritma binary search dengan menggunakan bahasa Java. Adapun data yang dimasukkan yaitu data dari A1 sampai A5. Silahkan tentukan sendiri nilai dari A1 sampai A5. Lakukan pencarian angka N dengan menentukannya sendiri pada data tersebut. Berikan penjelasan pula pada tahap demi tahap proses searching tersebut, gambarkan dengan rinci prosesnya. Baik, saatnya kita beranjak pada tahap pengerjaan. Oke, saat ini kita sedang berada dalam tahap pengerjaan. Seperti yang terlihat di video ini, Java compiler yang saya gunakan ialah aplikasi Visual Studio Code. Nah, mulai dengan soal 1 dengan menggunakan metode sequential search. Kita buat Java class dengan nama sequential search. Sequential search. Baik, kita masuk programnya. Itu data nilai dari A1 sampai A5 yang saya tentukan sendiri. Ada 5, 12, 7, 3, 9.
baru coding sequential search udah saya buat dari 4 sampai 5 nya 5, 12, 7, 3, 9. Mari kita coba jalankan programnya. Oke, angka yang dicari maksudnya angka dari 5 ke 9 ini. Misal kita cari salah satu angka yang ada di daftar sini, misal saja 12. Nah, angka 12 ini ditemukan pada indeks 1. Angka 12 pada indeks 1. Nah, ini yang dimaksud dengan indeks 1. Jadi yang ini indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4. Baik, kita ulang tes perannya dengan menyebutkan data yang dengan mencari data yang tidak ada di sini. Misal saja kita coba cari data kita cari data 1. Nah, maka karena tidak ada datanya di sini, maka jawabannya ialah angka 1 tidak ditemukan dalam data. Selanjutnya pada soal nomor 2 saya akan menjelaskan tentang proses tahapan pengerjaan pada codingan sequential search. Jadi pada tahap sequential search ini, pada codingan sequential search ini, tahap pertamanya ialah inisialisasi data. Di inisialisasi data ini, array data diinisialisasi dengan 5 elemen. 5 elemen yang dimaksud ialah 5, 12, 7, 3, 9. Lalu input data yang dicari. Scanner diinisialisasi untuk membaca input dari pengguna. Selanjutnya program meminta pengguna untuk memasukkan nilai n yang dicari. Lalu pencarian berurutan atau sequential search. Variabel found diinisialisasi dengan false dan position dengan -1. Lalu look for digunakan untuk iterasi melalui setiap elemen dalam array data. Jika elemen yang dicari atau n ditemukan, found diatur menjadi true dan position diatur ke indeks elemen tersebut. Lalu loop digantikan atau break. Untuk hasil pencarian, jika found bernilai true, program mencetak posisi indeks di mana nilai n ditemukan. Sebaliknya, jika found bernilai false, program mencetak bahwa nilai n tidak ditemukan. Nah, untuk contoh kasusnya, jika nilai n bisa ditemukan, maka kita mencari data yang ada di sini. Misal kita mencari data 7, maka hasilnya ialah angka data bisa ditemukan. Angka 7 ditemukan pada indeks kedua. Nah, kita tes run lagi untuk hasil yang datanya tidak bisa ditemukan. Kita cari data yang tidak ada di sini. Misalnya kita cari 0. Nah, hasilnya ialah angka 0 tidak ditemukan dalam data. Oke, kita akan beranjak pada soal kedua. Baik, kita akan mulai pengerjaan soal kedua. Kedua itu tentang binary search. Kita buat Java class baru bernama binary search. Kita mulai aja.
dan akan saya segera perbaiki. Oke, jadi errornya sudah saya perbaiki dan programnya sudah bisa dijalankan. Kita coba tes run. Nah, pada data yang telah diurutkan ini kita mencari angka yang ada di sini. Misalnya angka yang dicari itu 9. Nah, maka jawabannya angka 9 temukan pada indeks ketiga. Oke, saya akan menjelaskan tentang tahapan dalam binary search ini, dalam codingan binary search ini. Oke, jadi dalam binary search ini tahap pertamanya ialah import statement. Sebelumnya di atas sudah ada import Java util arrays yang digunakan untuk delta arrays. Lalu kedua adalah import Java util scanner digunakan untuk input dari pengguna. Kedua, deklarasi kelas. Public class binary search mendefinisikan kelas binary search yang berisi metode utama atau main dan metode binary search. Kita beranjak pada metode utama atau main. Inisialisasi data. Nah, array data diinisialisasi dengan 5 elemen yang sudah diurutkan. Ada 3, 5, 7, 9, dan 12. Variabel n dideklarasikan untuk menyimpan nilai yang akan dicari. Selanjutnya kita input nilai yang dicari. Scanner diinisialisasi untuk membaca input dari pengguna. Program meminta pengguna untuk memasukkan nilai n yang ingin dicari. Lalu pencarian dengan binary search. Metode binary search dipanggil dengan parameter array data dan nilai n. Hasil pencarian disimpan dalam variabel result. Hasil pencarian. Jika result adalah -1, berarti nilai n tidak ditemukan dalam array. Jika result bukan -1, program mencetak posisi indeks di mana nilai n ditemukan. Nah, metode selanjutnya ke metode binary search. Inisialisasi variabel. Left diinisialisasi dengan O indeks atau indeks awal. Right diinisialisasi dengan data length -1 atau indeks akhir. Selanjutnya proses pencarian di mana loop while berjalan selama left kurang dari atau sama dengan right. Mid diinisialisasi dengan nilai tengah dari left dan right. Jika data mid sama dengan n, mid dikembalikan sebagai hasil atau nilai ditentukan. Jika data mid kurang dari n, left diatur menjadi mid plus 1. Jika data mid lebih besar dari n, right diatur menjadi mid min 1. Untuk hasil akhir, jika loop berakhir tanpa menemukan nilai n, metode mengembalikan min 1. Oke, untuk contoh kasusnya, kita akan tes run programnya. Kita akan mencari data yang ada dalam data yang sudah disajikan. Kita akan cari 3. Nah, hasilnya ialah data di 3 ditemukan pada indeks 0. Kita tes run lagi. Kita cari data yang tidak ada di sini. Sebut saja data ke 98. Maka hasilnya ialah angka 98 tidak ditemukan dalam data. Baik, sampai di sini pengerjaan tugas 3 dari mata kuliah struktur data. Saya pamit undur diri, mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengerjaan tugas kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.